screenshot dulu. Kalau di sini agak sulit ya, sebentar. Jam 7. Ya, ini sudah mulai. Oke, jadi teman-teman perlu kami sampaikan bahwa untuk di kejuaraan ini akan ada beberapa tambahan ketentuan, tentunya sudah kita sampaikan pada saat pertemuan yang pertama. Bisa kita sampaikan juga bahwa 3 hari kemarin itu adalah bisa kita katakan sebagai laga uji coba ya, karena ada beberapa tim yang kita live streamingkan. Nah, untuk itu langsung saja untuk mekanismenya. Nah, ini yang masih kebingungan ini mengenai mekanisme. Jadi masih ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Banyak sekali bahkan ya. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya itu kaitan dengan kebingungan mengirim atau melengkapi berkas yang diminta. Jadi sebelum itu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa event ini itu didukung penuh oleh komunitas Mobile Legends resmi dari Moonton yang ada di Indonesia. Jadi untuk peraturan-peraturan ini ada 2 memang. Yang pertama nanti kita menyesuaikan dari MGMP selaku penyelenggara event. Kemudian yang kedua ini nanti kita akan melaksanakan atau memberikan laporan kegiatan ini kepada komunitas Mobile Legends Indonesia. Gitu ya. Jadi yang memberikan hadiah itu ada 2. Yang pertama itu dari MGMP beserta para supportnya. Tentunya yang dari MGMP ini ada uang pembinaan yang totalnya itu Rp3.250.000. Kemudian ada piagam, ada piala juga. Ya. Nah, untuk diamond itu hadiah yang pertama ya tadi. Untuk hadiah diamond itu akan diberikan sebanyak 75.000 diamond bagi juara 1 dan sampai dengan juara 8. Jadi nanti para peserta turnamen yang juara 1 sampai 8 itu akan mendapatkan hadiah diamond semua. Yang juara 1 ini 5.000 diamond per orangnya, ya. Nah, untuk itu perlu kita sampaikan, tentunya ketika kita menerima hadiah diamond itu tidak hanya menerima saja, akan tetapi harus ada sesuatu hal yang kita laksanakan. Dalam kesempatan kali ini, seperti yang sudah kami sampaikan ketika TM awal, itu akan ada beberapa ketentuan, ya, yang tentunya harus para peserta atau siswa ini lengkapi. Nah, untuk kelengkapannya apa saja, ini akan saya jelaskan secara lebih detail dari awal, ya. Terus juga yang perlu dikirimkan ke admin atau panitia pelaksana pertandingan ini apa saja. Dan sekali lagi perlu catatan bagi para siswa, untuk hadiah diamond ini kan ada 128 tim sampai dengan saat ini. Ketika ada satu yang tidak melaksanakan atau yang tidak melakukan ketentuan atau tidak memberikan apa yang diminta dari panitia pelaksana, itu nanti kami tidak bisa laporan ke Moonton Indonesia. Itu tidak bisa karena kesatuan ini harus utuh. Jadi kita lebih untuk Moonton itu menekankan lebih ke arah kekeluargaan. Jadi artinya begini, ketika satu ini kok tidak bisa atau tidak melengkapi berkas yang diminta, maka hadiah keseluruhan diamond itu tidak akan bisa dicairkan. Itu ya. Jadi perlu para siswa ini dimengerti, ataupun mungkin kalau ada Bapak Ibu penjas orkes di sini bisa untuk membantu komunikasi dengan siswanya yang bermain di timnya masing-masing. Gitu ya. Jadi untuk para siswa misalkan kesulitan bisa komunikasi, bisa ngobrol dengan rekan satu timnya atau dengan sekolah lain yang dirasa kenal dan itu lebih paham. Itu. Ini untuk awalan. Dan untuk mekanisme itu seperti ini mekanismenya. Sebentar saya tunjukkan ya. Nah, untuk mekanismenya saya share screen dulu. Ini masih ada yang keluar masuk. Aduh, gimana ya? Saya share screen ya. Sebentar. Layar 2. Oke. Nah, di situ sudah tampil belum? Para siswa sudah tampil ya? Sudah, Pak. Oke.
Nah, ada. Oke, siap. Bisa dilihat dengan jelas kah? Jelas ya? Oke. Bisa di mute terlebih dahulu yang belum di. Halo Mas, bisa di mute terlebih dahulu. Kalau saya mute dari sini nanti kalau jenengan berbicara, saya lupa untuk unmute. Oke, gitu ya. Nah, untuk di sini, yang pertama untuk mekanisme pertandingannya seperti ini. Para siswa ini diberikan akses penuh untuk bermain secara mandiri dan secara online. Ya. Secara mandiri dan secara online. Nah, untuk itu yang kedua, karena para siswa ini bermain secara online dan mandiri, itu nanti yang perlu diperhatikan yang pertama adalah lihat bagan pertandingan dulu. Lihatnya bagan pertandingannya. Coba Anda buka ininya sebentar. Buka WA-nya ya. Ini saya tunjukkan dulu. Oke, bisa terlihat ya apa yang saya inikan, saya sampaikan. Ini, Pak. Nah, di sini kan ada 2 grup. Ini grupnya sama loh. Ini grupnya sama, tidak ada yang berbeda. Cuman logonya ada aja yang berbeda. Saya ambil contoh misalkan para siswa ini ada di grup yang atas misalkan, sama aja. Kita ambil contoh satu aja dulu. Nah, otomatis kan akan muncul nanti. Nah, otomatis kan akan muncul di sini nanti. Para siswa ini klik di bagian sini supaya terlihat deskripsi grupnya. Jadi lihat di deskripsi grup itu ada link penting, ya. Jadi sudah saya sampaikan di sini ada 2 video penjelasan versi YouTube video. Ini ada di YouTube saya juga sudah tak kasih. Dan ketika panjenengan atau para siswa ini ingin melihat timnya itu ada di bagian mana, klik di sini. Nah, nanti akan muncul gini. Ini walaupun di komputer akan sama tampilannya ketika di HP, cuman berbeda layarnya aja. Kalau di HP itu layarnya kecil, kalau di komputer layarnya besar. Itu tok. Kalau isinya sama saja. Di sini ada banyak sekali informasi penting. Yang pertama, peraturan kejuaraan, ada jadwal pertandingannya juga. Ada data-data nomor WA dan data timnya. Ya. Jadi di sana nanti akan ada berbagai informasi penting. Nah, ketika pengen melihat bagannya di mana, misalkan cek, nah di sini, ya tadi lihat bagan pertandingan, ya. Misalkan kan bermain sendiri, yang menghubungi musuh itu para siswa sendiri. Misalkan nih, saya bermain, tim saya tim A menghadapi tim B, untuk ngerti wah tim B ini nomornya berapa ya? Kalau tidak ya, wah saya ini tim A, lawan saya apa ya? Misalkan gitu. Yaitu tadi buka di deskripsi grup, ya, di deskripsi grup nanti akan muncul seperti ini. Di deskripsi grup ini, terus linknya ini diklik, nanti akan muncul seperti ini. Bagannya ini terus dibuka, yang file bagan pertandingan ini. Buka aja, nanti akan muncul seperti ini. Misalkan saya ada di grup A ya, misalkan. Udah klik aja yang grup A, klik 1 kali aja untuk di HP. Ya. Nah, setelah diklik 1 kali, ya, nanti otomatis akan muncul. Ini pastikan koneksi internetnya bagus ya, paling tidak stabil lah. Ya, seperti ini. Misalkan saya SMPN 2 Telogowungu misalkan ya. Berarti tim saya nanti lawan SMPN 2 Tayu Sedayu, contoh. Seperti itu. Jadi lihatnya di situ, para siswa nggih. Ya, terus lagi ini sekalian. Misalkan saya dari MTS Salafiyah Roar yang ini. Nah, gimana cara mengetahui SMP 1 Winong apa ini kok nggak terlihat secara penuh? Itu nanti minta tolong Bapak Ibu guru penjas orkes. Kalau tidak, pokoknya pihak sekolah untuk membukakan bagan ini. Jadi linknya ini nanti para siswa share ke Bapak Ibu guru. Kemudian suruh bukakan timnya. Pak, saya lawan tim mana?
kok di sini nggak kelihatan penuh gitu. Nanti caranya gini, tinggal diklik ini aja. Dah, kursornya ditaruh di sini aja. Itu nanti akan terlihat nama timnya secara lengkap. SMPN 1 Winong Blade Demons. Itu ya. Jadi semacam itu. Terus seperti itu. Misalnya ini enggak kelihatan penuh seperti ini. Hunter Sword berarti gitu ya. Sama seperti ini. Ini apa? Bungu bis apa ini ya? Bismillah Glory ternyata. Nah, seperti itu ya. Jadi itu untuk mengetahui timnya. Ini masih banyak sekali. Untuk mempersingkat, jadi itu nanti setelah tahu ya, setelah tahu lawannya, itu nanti balik ke peraturan lagi. Nah, cari nomor HP lawan. Carinya bagaimana? Masih sama tadi. Klik di sini grup, link penting ini diklik ya kan. Terus nanti keluar seperti ini. Ini ada data nomor HP-nya. Diklik aja. Dibuka, diklik, cari. Kita sudah simpan format JPG, tinggal nanti cari aja. Misalkan di sini tidak ada, balik lagi sini. Terus tidak ada, terus lagi. Ini sudah sesuai abjad. Jadi nanti urutkan saja. Misalkan SMP mana, urutkan aja satu persatu, hati-hati, pelan-pelan, cari. Nah, setelah ketemu, simpan, tulisi namanya. Misalkan ya SMP 2 gabus sekuat 2 contoh aja. 08 dan sekian sampai pol nomor HP-nya. Simpen. Terus setelah itu nanti para siswa ini langsung chat aja. Chat, tek. Terus setelah di-chat, minta ID-nya. Karena ini tadi seperti yang sudah kita sampaikan, bermain mandiri dan secara online. Ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian setelah tahu nomor HP lawan, kemudian di situ para siswa ini bertukar ID. Nah, ini sekalian saya sampaikan. Bagaimana jika ada nomor WA yang tidak aktif atau tidak bisa dihubungi? Contoh ya, berarti tim yang sudah berusaha untuk menghubungi itu kirim screenshotnya kepada panitia. Ya, kirim screenshotnya kepada panitia. Contoh, saya tim A, lawan tim B. Tim B ini tidak bisa saya WA. Otomatis hasil screenshot itu ketika para siswa ini menghubungi, otomatis kan gini, Mas bertukar ID kok tidak ada jawaban sama sekali dari tim lawan misalkan. Ya hasil percakapan itu di screenshot. Kemudian langkah yang kedua, itu para siswa masuk ke dalam lobby, screenshot lagi. Intinya adalah ketika tim lawan itu tidak bisa dihubungi, berikan bukti kepada panitia bahwa tim Anda ini sudah mencoba untuk menghubungi tim lawan, tapi tidak ada respon. Karena kita untuk ngupdate bagannya itu berdasarkan data dari para siswa. Karena di sini kita pertandingannya secara online dan bersamaan serta mandiri. Gitu ya, cukup jelas. Terus kemudian yang keempat, first pick bagian atas terlebih dahulu dan gantian. Lah ini masih ada yang bertanya, siapa yang first pick? Lah ini saya jelaskan di sini. Yang first pick itu yang berada di bagian sini dulu. Contoh ini. Kan ini BO3, otomatis di game yang kedua atau di match yang kedua itu nanti akan bagian yang bawah, gantian secara otomatis. Kemudian jika terjadi game yang ketiga atau match yang ketiga, itu nanti akan bagian atas lagi yang mendapatkan first pick. Kemudian siapa yang membuat room ya, yang membuat room dan yang menginvite ini siapa? Kalau itu bebas ya. Yang membuat room bebas. Yang penting kedua kapten ini sudah saling komunikasi. Misalkan Mas, yang membuat room nanti siapa contoh. Nek ono kapten sing pekok misalkan, ya mbuh karepom dan seterusnya. Itu nanti yang latihan sabar ya. Latihan sabar terus nanti misalkan dia tidak merespon, ya sudah sampaikan ke panitia, itu nanti akan jadi menang di timnya sampean. Misalkan tidak respon. Kalau masih respon, ya udah sabari aja, misalkan rodok pekok dan seterusnya sabari aja. Mungkin saja itu nanti buat dan kemenangan tim jenengan. Jadi saya yakin ya, setelah ini semoga tidak ada yang pekok-pekokan lagi. Seperti itu ya. Terus ini yang poin paling penting. Poin yang paling penting, lihat para siswa nggih. First pick nun sewu di sini misalkan ada Bapak Ibu, nanti mohon maaf nggih. Maksudnya saya nyebutnya para siswa, soalnya nanti untuk Bapak Ibu ada
apa ya, informasi sendiri dari Bapak Ibu MGMP gitu ya. Oke, para siswa, poin yang kelima, coba lihat. Tim yang mendapatkan first pick wajib pick hero Xavier. Ya, ini event yang dulu saya sampaikan di awal ketika kita pertemuan awal. Ya, nanti akan ada hero spesial dari Montun. Lah, ini hero-nya sudah keluar. Jadi mulai tanggal 24 sampai dengan semifinal besok Pak, itu Pak, mau tanya, Pak. Ya, nanti ada sesi pertanyaan sendiri, Mas. Nanti coba dicatat dulu, nanti ditanyakan ya. Iya, Pak, nggih. Oke, siap. Catatkan dulu, Mas. Tidak apa-apa. Nanti banyak pertanyaan, tidak apa-apa. Malah saya suka. Soalnya ketika banyak pertanyaan itu nanti akan banyak solusi juga. Itu, nggih? Ya. Saya sampaikan dulu sampai akhir. Nanti jenengan ngerangkum aja apa yang belum saya sampaikan dan menjadi kebingungan para siswa, tanyakan. Oke. Poin yang kelima, tim yang mendapatkan first pick wajib pick hero Xavier. Ya. Nah, untuk posisi pick hero Xaviernya, kan nanti pemainnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. S1, slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, slot 5. Nah, ketika itu, kan yang mendapatkan first pick, contoh ya ini. Saya contohkan di bagian aja, biar langsung. Contoh ini. Besok itu tim SMPN 2 Telogowungu, Bismillah Glory, menghadapi tim SMPN 2 Tayu Sedayu. Yang first pick dulu SMPN 2 Telogowungu, Bismillah Glory contoh ya. Nah, nanti yang membuat room terserah kedua kapten ini saling komunikasi. Akan tetapi yang mendapatkan first pick itu kan tim SMP 2 Telogowungu Bismillah Glory dulu. Otomatis berada di sisi sebelah kiri dari lobby match-nya itu. Ya kan? Nah, setelah itu nanti kan posisi draft pick des. 3 band dari masing-masing tim, kemudian 5 memilih ya. Nah, untuk first pick-nya kan ada di tim SMP 2 Telogowungu. Itu boleh pemain ke-1, pemain ke-2, pemain ke-3, pemain ke-4, pemain ke-5 yang memilih hero Xavier. Jadi artinya tidak harus player yang pertama pick itu yang melakukan pick terhadap hero Xavier, itu tidak ya. Oke, sebentar. Nah, jadi yang melakukan pick hero Xavier itu adalah tim yang mendapatkan first pick. Posisinya boleh siapa saja. Boleh itu di first pick, boleh itu di orang yang kelima. Sebentar. Ini ada gangguan apa? Ini lagi. Bentar ya. Ya. Ya, saya teruskan. Bagi tim yang mendapatkan first pick itu wajib pick hero Xavier. Mau picknya itu di orang yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, terserah. Yang penting di tim tersebut yang mendapatkan first pick di bagian sebelah di posisi layar sebelah kiri otomatis itu nanti harus ada hero Xaviernya. Itu ketika game pertama, ya kan? Nah, ketika game kedua itu juga sama, yang mendapatkan first pick ketika kita lihat bagian contoh di sini SMPN 2 Tayu Sedayu. Otomatis tim SMPN 2 Sedayu ini harus ada hero Xavier di timnya. Ya. Jadi nanti sama. Tidak harus orang pertama yang melakukan pick hero Xavier, boleh orang kedua, boleh orang ketiga, boleh orang keempat, boleh orang yang terakhir. Dan untuk sweepnya bebas, yang penting di satu tim itu ada hero Xavier. Untuk hero yang lainnya bebas. Ya. Oke gitu. Nah, kita langsung ke selanjutnya. Kirim screenshot ke panitia. Ini ketika sudah hero Xavier ya. Nah, ini ada pertanyaan yang ringan. Bagaimana kalau tidak punya hero Xavier? Wajib punya satu tim itu. Ada yang punya hero Xavier. Mulai dari malam ini persiapan. Yang bagian A sampai dengan H. Itu silahkan belajar hero Xavier mulai dari malam ini. Oke, terus kemudian kirim screenshot ke panitia. Format mengirim screenshot adalah dikasih tulisan ya. Screenshotnya nanti akan seperti ini. Nah, gini saya contohkan ya. Screenshot yang pertama itu akan ada seluruh tim ada di dalam lobby. Ini screenshot cukup satu tim saja setiap timnya, satu orang saja setiap timnya. Ya. Tidak usah kelimanya screenshot.
cukup satu tim aja, satu orang saja. Kemudian screenshot yang kedua, ketika di in-game. Di in-game ini saya peringan. Cukup satu player saja yang melakukan screenshot. Terus hasil akhir atau result itu nanti cukup satu orang saja dari tim tersebut yang melakukan screenshot. Mohon diperhatikan, ketika melakukan screenshot, perhatikan jam bermain, durasi permainan dan juga tanggalnya. Jangan buru-buru melakukan screenshot, tapi tunggu dulu tanggalnya ini keluar, durasinya ini keluar. Ya, jangan buru-buru screenshot. Nah, setelah ketiga ini, jadi satu tim cukup mengumpulkan 3 screenshot ini, tidak jadi 7 ya. Kita peringan, biar ringan. Ya. Jadi ketiga screenshot ini nanti kirimkan ke panitia dengan format seperti ini. Contoh ya, tim A versus tim B, win tim B match pertama. Itu untuk match 1. Ketika terjadi match yang kedua, contoh, ini juga sama nanti kirimnya. Tim A versus tim B, win tim A, contoh, match kedua. Kasih tulisan seperti ini. Terus yang ketiga, tim A versus tim B, win tim B, match ketiga, contoh. Nah, seperti itu. Jadi, yang kirim ke panitia itu cukup tim yang menang, yang kalah tidak usah kirim. Ya. Tidak usah kirim yang kalah itu. Jadi yang kirim ke panitia itu yang menang saja. Jadi yang kalah tidak usah repot-repot ngirim. Intinya gitu ya. Nah, nanti untuk ngirimnya ke admin siapa saja, adminnya nanti gini, ada. Nah, ini saya tampilkan. Nah, untuk adminnya itu nanti akan dibagi secara grup. Ya, grup A dan grup E ini nanti kirimnya ke admin ini nomornya. Nanti kita bagikan nomor ini. Terus grup B dan grup F nanti kirimnya ke nomor ini. Grup C, grup G nanti kirimnya ke nomor ini. Dan grup D dan grup H kirimnya ke nomor ini. Nanti bisa dicatat. Ya. Kita anggap untuk tanggal 21 sampai 23 ini adalah pertandingan uji coba. Ya. Pertandingan uji coba. Kita anggap seperti itu ya. Gitu. Oke ya, kita anggap seperti itu pertandingan uji coba. Terus besok itu yang main siapa saja? Lihat. Ini juga nanti akan kita share. Tanggal 24 ya, 16 besar bagan A sampai D itu main jam 1 siang. Online Hero Xavier. Kemudian di tanggal 24 besok juga 16 besar grup E dan sampai dengan grup H itu main jam 3 sore. Jadi gantian ya, tidak langsung. Kecuali nanti tim yang di live streamingkan. Kalau itu akan ada hubungan khusus dengan panitia. Itu nanti akan dihubungi panitia. Ya. Jadi paham ya. Untuk peraturan-peraturannya lihat di bagian ini. Kirimnya juga ke nomor WA admin yang tertera di sini. Ketika ngirim di line nomor ini, dipastikan tidak akan terupdate bagannya dan hadiah diamond dipastikan tidak cair. Ingat ya. Ingat. Karena apa pentingnya informasi ini kita sampaikan? Diamond 75.000 itu banyak sekali. Dan kalau adik-adik atau para siswa ini tidak mengikuti regulasinya dengan baik, mohon maaf, Muntun pun tidak bisa apa-apa. Gitu. Karena apa? Bukti konkret tidak ada. Intinya gitu ya. Oke. Jadi selanjutnya setelah itu udah selesai, ya kan? Misalnya itu match yang 1, lanjut ke match yang kedua, infill lagi, seperti itu mekanismenya. Ya, gitu. Jadi saya kira tidak ada yang sulit gitu ya, karena simple. Yang pertama itu main mandiri secara online, lihat bagian pertandingannya di deskripsi grup, kemudian cari nomor HP lawan di deskripsi grup itu juga buka. Ya, terus first pick bagian atas terlebih dahulu, nanti gantian. Yang mendapatkan first pick itu pakai Hero Xavier. Hero Xaviernya itu boleh di pemain pertama, pemain kedua, pemain ketiga, pemain keempat, pemain kelima, bebas. Ya, screenshotnya seperti yang sudah kita sampaikan ini, cuman 3 screenshot per tim aja. Kirimnya ke panitia, kasih keterangan, udah itu aja. Cukup yang kirim ke panitia, 1 tim 1 orang, jangan keseluruhan kirim ke panitia. Gitu ya. Oke, Xavier ya, ingat Xavier. Ya, oke sudah saya sampaikan semuanya. Kalau ada pertanyaan satu-satu monggo di unmute mic-nya. Monggo.
Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Nah, kalau tidak salah satu dari tim kita itu nggak ada gol buat beli Xavier itu gimana, Pak? Otomatis diamond tidak akan cair. Ya. Oke. Gitu nggih? Nggih. Ya, siap. Satu aja misalnya contoh ini Mas Aryo Saputra nggih. Misalkan Mas Aryo Saputra dari sekolah mana, Mas? Dari Halo? SMP Negeri 1 Ceruak. Oke, SMP Negeri 1 Cuak. Misalkan ya, dari satu timnya ndak ada yang punya hero Xavier. Dan ternyata harus pakai hero itu. Dan nanti Nggih. screenshot ndak ada hero itu misalkan ya. Fix seluruh diamond tidak akan bisa cair. Ya, saya sampaikan di awal ini. Padahal di awal dulu pas TM yang pertama itu loh sudah kita sampaikan, cuman tak bulan-bulan ini supaya panjenengan ini ingat. Intinya gitu, ya. Jadi nanti salah satu timnya untuk mengorbankan atau merelakan atau berkorban demi timnya ya, supaya bisa membeli hero tersebut. Kalau tidak, ini resi tak aja nih Mas. Nah, jadi satu timnya jenengan ini sing paling sugih iki sapa? Nah, sing paling sugih iku kon tuku sugih dalam artian uang sakune mungkin turah-turah atau bagaimana ya kan? Nah, ini guyon tapi juga bisa dipraktekkan. kon top up untuk bisa membeli hero Xavier. Itu ya. Gitu. Mas, mau tanya. Ya, monggo. Mau nanya, Pak. Ya, satu-satu gantian monggo. Apakah first pick tuh boleh ditukar? Ya, untuk first pick maksudnya boleh ditukar apa ini maksudnya? Tukar posisi yang semula tim A menjadi tim B gitu atau bagaimana? Atau posisi hero-nya? Tukar posisi misalnya tim A bagian atas, lalu dipindah ke bagian bawah. Nggak bisa. Harus sesuai bagan ya. Oke. Dari pertanyaan seperti tanya, itu, Pak. coba kita jawab terlebih dahulu satu-satu. Contoh ya, coba lihat di layar, bisa melihat ya. Ketika SMPN 1, SMPN 2 Telogo Wungu Bismillah Glory mendapatkan first pick. Nah, ketika itu kok yang first pick tim Tayu Sedayu dulu, itu enggak boleh. Harus game yang pertama SMPN 2 Telogo Wungu Bismillah Glory. Setelah itu game yang kedua gantian. Itu ya. Oke, jelas. Monggo. Pak, pertanyaan saya selanjutnya. Pak, mau tanya Pak. Saya Pak. Semisal kan nggak ada hero Xavier nggak Pak? Dan itu satu tim nggak ada yang punya gol. Itu kalau pakai akun yang lain gimana Pak? Nah, itu juga pertanyaan yang cukup bagus dari Mas Andreas. Dari tim mana ini? Dari tim SMP 4 Begal Pak. Nah, untuk apa yang disampaikan ketika satu player atau keseluruhan player dari tim tersebut tidak memiliki hero itu, boleh untuk menggunakan akun yang lain. Ya, boleh menggunakan akun yang lain. Sekali lagi misal pinjem temennya atau pinjem kakaknya, saudaranya dan seterusnya, itu boleh. Ya. Oke, cukup jelas. Pak, saya mau tanya, Pak. Monggo. Kalau misal teman kita tidak bisa ikut, itu bisa diganti oleh teman yang lain atau gimana? Oke, saya langsung jawab dari Zen Gaming. Untuk anggota tim yang berhalangan hadir, itu bisa diganti siapapun asalkan satu sekolah. Ya, asalkan satu sekolah. Nah, itu bagaimana kalau ada sekolah lain? Itu kalau misalkan ketahuan Bapak Ibu guru, yakin sekolahnya nanti tidak akan diperbolehkan untuk ikut kegiatan Mobile Legends di season berikutnya dari MGMP. Ya, jadi yang penting tidak perlu konfirmasi ke panitia, langsung diganti saja. Yang penting satu sekolahan. Itu nggih? Ya. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan. Mas, mau tanya Mas. Ji? Berarti kalau nggak pick Xavier masih bisa win tapi diamond nggak cair? Maksudnya gimana? Bisa diperjelas? Kalau nggak pick Xavier masih bisa lolos lanjut tapi diamondnya tidak cair. Ya, betul. Masih tetap lanjut terus lanjut, dan hadiah dari tim MGMP berupa uang pembinaan, piagam, piala itu tetap bisa cair, bisa terrealisasikan itu. Tetap itu tidak berubah, yang berubah hanya diamondnya saja. Karena itu permintaan dari Montun, bukan dari saya ini. Yang menentukan hero juga bukan dari saya. Kalau dari saya atau komunitas Pati, komunitas Mobile Legends Pati menentukan hero sudah ditentukan dari dulu-dulu kan gitu.
Nah, karena ini dari Montun baru mendapatkan emailnya tadi siang. Nah, baru saya buka, kan dulu sudah saya sampaikan nih ya. Emailnya tanggal 23 Maret, baru masuk itu. Terus kita sampaikan di grup gitu. Tetap lanjut. Tidak ada masalah. Tapi kan gue man 75.000 diamond loh. Juara 1 itu 5.000 per anak. Bayangkan, kan lumayan. Gitu loh. Ya kan? Ya, jadi mohon kerjasamanya aja lah. Karena ini juga tidak berat kok. Hero Xavier itu cukup meta juga karena hero baru. Ya, oke, monggo. Berarti boleh pakai akun yang lain, Pak. Boleh. Pak mau nanya, Pak. Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau hero kafir di ban musuh gimana, Pak? Nah, itu juga tidak boleh ya. Kalau di ban musuh itu nanti harus rematch. Ingat nih, kalau besok masih ada yang melakukan ban terhadap hero Xavier, sangat sangat kebangetan sekali nih. Nanti saya bilang sama Bapak Ibunya untuk nutuk muridnya. Enggak ya. Bion. Ya, jadi tidak ada yang ngeban untuk hero Xavier. Oke, lanjut. Mau tanya. Lu dulu Bapak. Gantian ya. Oke. Monggo. Nanti besok pas main nggak ada wasitnya kan, Mas? Betul, masih belum ada wasitnya kecuali yang di live streaming ya. Jadi masih mandiri. Ya, masih mandiri. Ya seperti biasalah itu, ketentuannya masih sama kok. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mau tanya Pak. Kalau bisa live streaming itu live-nya ada wasitnya berarti ya, Pak? Ada wasitnya, cuman tetap tidak bisa pause nanti. Ya. Berarti kalau bisa pause waktu di offline. Betul sekali. Karena kalau kita pause kan minta PP dan seterusnya itu kan akan mengganggu live streaming juga. Jadi tetap lanjut. Ketika pause nanti ketika semifinal offline di SMP 3 Pati itu ya. Loh, Pak. Mau tanya, Pak. Bisa lihat live streamingnya dong, Pak. Yang bisa lihat itu gimana maksudnya, Mas? Sebentar. Spion, Pak, spion. Misalnya musuhnya ada di sini, di sini. Oke, sebentar. Musuhnya Ada gangguan jaringan sebentar. Yo. Asnya. Woi, poke. Ngopi Mas. Ning Ji. Ngopi. Dan Pak Saiki. Kontre kafir boy.